Halo teman-teman semua, salam sejahtera bertemu dengan Anda semuanya. Saya Evan Jaya. Di video channel YouTube saya ini kali ini saya akan meramalkan lanjutan yang keenam, yaitu show yang keenam, show ular. Ya, bagaimana situasi kondisinya di bulan 11. Jadi di sini show ular itu biasanya dengan sifat ciri khas itu selalu menawan dan selalu menarik perhatian ya, selalu menarik lawan jenis. Jadi di sini teman-teman uh, untuk situasi kondisinya yang bagaimana di bulan 11 ini apakah baik atau tidak ya. Nanti kita akan lihat seberapa bagusnya, baik kondisinya, situasinya bagaimana ya. Jadi di sini teman-teman bisa merefleks ya, merespon semuanya, situasi keadaannya bagaimana. Jadi di sini teman-teman bisa tahu apakah yang perlu dibenahi dan perlu diintrospeksi diri ya. Nah, jadi di sini seperti biasa ada katuremi, ada menyeduhkan air dan menambah katuremi dan menerawang ya. Jadi di sini teman-teman pasti udah banyak ya. Memang tidak bisa setiap hari saya meramal kartu remi karena memang saya ada kesibukan, juga ada urusan ya. Jadi juga di sini teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan saya harap bersabar ya. Karena memang eh, di sini sebelum saya membicarakan lebih jauh lagi tentang orang zodiak solar, ini saya akan mengatakan bahwa teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan saya, ikutilah semua arahan petunjuk dari saya dari awal ya. Jadi nanti Anda sudah melakukan itu semuanya, uh, Anda tinggal bisa menunggu bagaimana ya arahan petunjuknya dan selanjutnya ya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu merisaukan ya, tidak perlu gelisah soal bayaran ya. Jika memang Anda sudah melakukan pembayaran ya, Anda bersabar ya. Karena memang di sini kan eh, di saat saya sedang ada urusan ataupun kesibukan kan memang tidak selalu bisa dengan secepatnya mengurusi masalah Anda ya. Tapi teman-teman tidak perlu takut ya. Bagi Anda yang ingin datang mencari saya berkonsultasi, Anda harap bersabar. Nanti saya juga bakal akan membantu Anda semampu saya. Kalau bisa saya bisa membantu Anda sampai kelar ya. Jadi teman-teman di sini setidaknya ya teman-teman harap bisa menunggu hasilnya ya, hasil meramalnya, hasil hasilnya itu bagaimana supaya saya bisa membantu Anda dan bagaimana solusi kemudahannya dalam kehidupan Anda ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menanyakan bahwa saya antrian ke berapa, saya bakal bisa dibantu dengan secepatnya, jam berapa, konsultasinya apakah sudah siap atau bagaimana. Teman-teman di sini saya tidak bisa memberi Anda jawaban ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya ingin berkonsultasi dengan saya, silakan saja. Nanti saya akan merespon masalah Anda ya. Tapi tentu saja Anda akan mengikuti semua arahan petunjuk saya dari awal sampai selesai ya. Jadi di sini teman-teman saya akan membantu Anda, uh, penuhilah apa yang saya minta karena memang Anda meminta saya untuk membantu Anda, tapi Anda harus dengan seikhlasnya juga menjalankan apa yang saya suruh gitu ya, supaya solusi kemudahan Anda bisa Anda penuhi dengan baik. Jadi teman-teman di sini bagaimana situasi kondisinya untuk orang berular ya di bulan 11 ini, apakah memang baik atau tidak, curahkanlah segala hati dan pikiran Anda ke dalam video ramalan ini supaya Anda bisa benar-benar saya bisa menangkap aura positif Anda untuk di bulan 11 ya. Jadi di sini saya akan memulai untuk hasil penerawan saya. Nah, di sini teman-teman hasil penerawan saya, arah positif yang bisa saya ambil untuk orang yang seular.
Ini di sini untuk masuk di bulan 11 ini banyak cekcok ya, terutama di bagi yang berpasangan, sepasang kekasih ataupun suami istri. Itu juga di sini teman-teman banyak cekcok dengan lingkungan sekitar Anda ya. Anda kurang bisa bersahabat, Anda kurang bisa membina diri lebih baik ya. Karena di sini bulan 11 ini eh, hati Anda, pencerahan aura Anda kurang baik ya. Itu juga hasil pemikiran Anda selalu berpikiran negatif. Jadi apapun juga tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Teman-teman di sini aura positif yang lain di sini kebahagiaan ada gejolak ya. Di sini juga tidak semua kebahagiaan bisa dicapai karena di bulan 11 ini selalu saja ada yang datang untuk menghalang-halangi ataupun menghancurkan kebahagiaan itu ya. Jadi di sini di bulan 11 kiranya teman-teman bisa bersikap positif supaya bagaimanapun juga kan pasti kita hadapi semua hal negatif itu sangat susah untuk bisa mendapatkan suatu hal kebahagiaan dalam hal positif gitu ya. Nah, jadi di sini uh, yang saya kasih tahu ini ada atau tidaknya suatu kebahagiaan itu kita sendirilah yang kita rasakan dan bisa kita handle ya, kita atur sendiri ya. Jadi di sini teman-teman ya kiranya ya teman-teman bisa uh, menyikapi, merespon suatu hal yang baik supaya Anda benar-benar uh, bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif, bisa Anda bisa mendapatkan suatu kebahagiaan itu dengan cara apapun yang pokoknya di sini hal-hal positif ya. Anda harus mencegah isu-isu negatif, Anda harus mencegah sesuatu yang bisa membuat Anda itu jatuh bangun ya. Jadi di sini bagaimanapun susahnya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, bahagia, uh, usahakan Anda menggapainya hal yang positif ya. Di sini diikuti dengan pencerahan aura supaya Anda tuh benar-benar dijauhi hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini aura positifnya itu yang bisa saya tangkap. Terus juga kesehatan, waspadai organ paru-paru, jangan suka merokok ataupun yang bagian perokok berat ya. Kalau bisa berhenti ya. Terus juga di sini jangan suka banyak goreng-gorengan ya. Makan goreng-gorengan yang pedas juga nggak boleh. Yang bersantan juga dihindari ya. Nah, jadi di sini ya bulan 11 sih memang tidak ada sesuatu hal yang bergejolak hati yang selalu menghampiri Anda ya. Yang selalu membuat itu Anda tuh jadi tidak baik ya. Tapi di sini juga suatu urusan bisnis memang tidak selalu bisa berjalan lancar ataupun mulus, tapi setidaknya Anda bisa berjalan dengan semestinya Anda jalankan. Tetaplah Anda maju ke depan, jangan selalu melihat ke belakang. Sesuatu masalah yang Anda hadapi, Anda hampiri, ya Anda sikapilah dengan penuh kepala dan dingin, ya dengan penuh kepala dingin, Anda sikapilah dengan hati-hati supaya Anda selalu mendapatkan yang terbaik ya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah cukup paham, sudah cukup tahu ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan menyeduhkan air ya, dengan ditandai bunyi lonceng berbunyi. Tanda lonceng berbunyi ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini jika memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun yang kurang disikapi, ya mungkin saya minta maaf ya teman-teman karena memang uh, saya kurang fit ya badan saya. Mungkin jadi di sini saya akan tetap selalu ada untuk Anda ya, meramal untuk Anda dengan sebaik mungkin supaya saya tidak mengecewakan Anda dalam video ramalan YouTube saya ini ya. Oke, teman-teman di sini saya akan menyeduhkan air untuk Anda. Oke, teman-teman di sini saya akan menyeduhkan air dulu ya, teman-teman.
Nah, teman-teman, di sini aura-aura dalam saya menyedupkan air ini melambangkan bahwa memang ada suatu tajam ya, suatu jarum, jarumnya sangat tajam. Terus juga di sini juga ada tanah ya, tapi tanahnya itu dia sangat warna hitam ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini ada juga beras warna putih ya. Jadi auranya itu melambangkan bahwa yang tadi kan ada pisau tajam ya, ataupun jarum jam ya, jarum yang sangat tajam itu melambangkan bahwa Anda itu eh, hati-hati dalam melangkah ya, melangkah dalam suatu rencana dan tujuan. Hati-hati juga dalam melakukan suatu tindakan ya, karena memang di sini bisa menyakitkan hati ataupun bisa menggagalkan suatu hal rencana yang tanpa Anda sadari ya. Itu semua tuh berasal dari Anda ya. Itu juga ada ikut campur tangan dari omongan mulut yang dari orang sekitar Anda ya. Ini yang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun dan selalu terbawa suatu masalah yang benar-benar bisa membuat Anda tuh uh, jatuh bangun ataupun mendapatkan suatu kemalangan gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu jarum yang tajam ya. Jadi bukan paku tapi ada jarum yang tajam. Tapi di sini juga ditandai dengan tanah yang sangat hitam. Tanah yang sangat hitam tuh itu melambangkan bahwa Anda tuh di bulan 11 ya. Hati-hati dalam melakukan sesuatu ya. Jangan terlalu sembrono ataupun ceroboh, karena memang di bulan 11 ini tidak bagus untuk melangkah, tidak bagus untuk melakukan suatu hubungan, komunikasi, ataupun kerjasama soal bisnis ya. Karena di bulan 11 ini untuk orang ceular sangatlah benar-benar tidak mendapatkan suatu jalan yang terbaik ya. Bukan mendapatkan jalan buntu, tapi memang selalu ada jalan, tapi jalan itu ibaratnya misalnya seperti ini. Dua jarum itu maksudnya dua jalan itu, yang satu jalannya itu yang agak lebar, yang satu jalannya itu yang agak sempit ya. Nah, jadi di sini ibaratnya jalan yang sempit itu jalan yang mendapatkan suatu keberhasilan, tapi sangat susah untuk dilewati ya, karena memang jalan itu sangat sempit sekali. Lebih kecil, lebih sempit dari gang ya biasanya ya. Ada jalur kecil jalannya. Nah, itu juga ada satu lagi jalan yang sangat terbuka, yang sangat luas. Itu adalah jalan yang bisa Anda lewati, itu adalah jalan yang sangat membuat Anda tuh kemalangan, kesialan ya, sehingga Anda tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan suatu kerugian yang sangat besar ya. Nah, jadi di sini tanah yang sangat kecil itu ibaratnya dua jalan ya. Jadi tanah yang sangat hitam itu benar-benar sangat tidak bisa membuahkan hasil. Jadi di sini di bulan 11 ini bisa dibilang Anda berdiam saja, tapi tetaplah melakukan sesuatu usaha rencana yang dulu sebelumnya itu sudah Anda kerjakan sampai sekarang. Anda kerjakan saja. Ingat, tapi jangan melakukan suatu perubahan ataupun melakukan suatu kerjasama dengan orang lain. Karena suatu kerjasama itu memang tidak akan bisa membuahkan hasil ya. Yang saya lihat di sini untuk orang berceular ini masuk di bulan 2 di tahun depan. Untuk orang yang berceular masuk di tahun show kerbau itu sangat bagus ya. Nah, ini baru bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang, dengan relasi, dengan rekan-rekan kerja gitu ya. Nah, jadi di sini ditambah lagi dengan beras warna putih. Ini melambangkan bahwa beras putih itu di bulan 11 ini Anda masih bisa mendapatkan hoki rezeki, keberuntungan, bisa mendapatkan makanan ya, bisa makan nasi ya, ibadah begitu ya. Nah, jadi di sini Anda tidak perlu khawatir ya. Bukan hanya saja memang Anda berdiam diri tidak melakukan sesuatu, tapi di sini disarankan di bulan 11 itu jangan terlalu banyak melakukan perubahan ataupun pembenahan diri ya, karena memang di bulan 11 ini tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh untuk melakukan suatu banyak perubahan ataupun banyak pembenahan diri ya, karena memang semuanya itu ya ada kalanya kita berdiam diri, ada kalanya juga kita banyak bergerak ya untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi di sini untuk mendapatkan sesuap nasi masih bisa Anda dapatkan ya di bulan 11. Cumanya satu masalahnya itu tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jadi agak ribet
ataupun aja menjadi sangat kuat ya. Jadi ibaratnya di sini hubungannya itu bisa terjadi konflik antara mulut dengan mulut ataupun emosional sampai kaki tangan belajar kungfu gitu ya. Jadi di sini teman-teman udah tahu ya. Jadi di sini di bulan 11 ini semua gejolak masalah itu yang bermula dari mulut, mata, telinga, kaki dan tangan ya. Jadi di sini Anda sudah banyak tahu ya, mata apa yang kita lihat, kita jangan membawa masalah. Telinga apa yang kita dengar, kita juga jangan membawa dalam hal masalah juga. Mulut apa yang kita omongin juga kita jangan ikut campur masalah orang lain ya. Terus juga kaki tangan kita jangan merusak suasana ataupun bertengkar ataupun berkelahi dengan kaki tangan ya, karena memang di sini hanya akan memperpanjang masalah, apalagi bisa sampai terjerumus dalam hal kepolisian ya di situ ya teman-teman. Bisa juga nanti bisa berdebat soal perkelahian ataupun suatu masalah dijadikan hubungan jadi masalah yang sangat besar gitu ya. Jadi di sini ya untuk orang show ular ini di bulan 11 tidak ada suatu hal yang membuat Anda frustasi, cumanya di sini kurangilah gaya bicara Anda, kurangilah Anda mendengar omongan orang lain, dan kurangilah Anda jangan terlalu terlibat dalam hal suatu masalah yang bukan masalah Anda gitu ya. Dan jangan Anda menjadikan suatu hal yang jadi pahlawan untuk membantu orang lain, karena memang di bulan 11 tidaklah Anda dibutuhkan untuk dalam semuanya itu ya teman-teman ya. Oke, di sini udah cukup paham ya. Di sini aura airnya udah dijelaskan ada 3 macam, Anda udah cukup tahu ya. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan dari hal meramal kartu remi. Nah, di sini teman-teman saya akan membagikan 3 kartu ya. Nah, 3 kartu ini seperti biasa saya akan membahas tentang hoki rezeki, kekeluargaan atau percintaan, dan kesehatan ataupun pencerahan aura Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan dimulai dari ramalan pertama yaitu hoki atau rezeki. Nah, di sini teman-teman saya akan buka lagi 2 kartunya mengatakan bahwa Nah, di sini kan seperti yang saya tadi bilang sesuai yang saya ramalkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada banyak orang yang tidak diinginkan yang selalu ingin datang membuat Anda tuh naik emosional, naik pitam ya. Baik dari apa yang Anda dengarkan, baik dari apa yang Anda omongin. Jadi di sini ya amarah Anda selalu meluap-luap terhadap orang yang tidak diinginkan ya. Karena memang orang yang selalu datang tuh yang selalu Anda hadapi, Anda ajak komunikasi, kadang juga selalu Anda dengar itu selalu membuat Anda itu tidak nyaman ya. Sehingga Anda selalu ingin naik emosional gitu ya. Itu biasanya dibilang pencerahan aura itu sangat tidak baik ya. Bagaimanapun juga Anda menghadapi orang yang lemah lembut ataupun yang ramah tamah atau sopan ya. Jadi di sini juga Anda juga tetap terpaut dalam hal yang dunia emosional gitu ya. Nah, jadi di sini ya seperti biasa Anda harus banyak bersabar ya, jangan terlalu suka memendam amarah ataupun emosional. Nah, jadi di sini kedua-duanya seperti yang saya katakan tadi di bulan 11 teman-teman jangan banyak melakukan pembenahan diri ataupun perubahan ya, karena memang di sini dua kartu ini melambangkan sangat-sangat tidak ada mengalami perubahan ataupun suatu jalan keluar ataupun kebaikan ya. Jadi di bulan 11 ini tidak perlu khawatir ya, kerjakanlah seperti biasanya yang Anda kerjakan,
hoki rezeki Anda akan selalu ada datang, cuman di sini ya mungkin tidak ada peningkatan ataupun perubahan. Cuman di sini syukurilah apa adanya di bulan 11 ya. Apa yang Anda hadapilah dengan kepala dingin. Nah, itu juga di sini eh, kartu yang di sini melambangkan bahwa memang banyak suatu kata perjanjian, kerjasama ya, banyak mengalami kemunduran karena memang banyak mengalami suatu hal yang tidak bisa mendapatkan suatu keuntungan yang sangat luar biasa ya, bisanya hanya menghabiskan uang ya. Jadi di sini suatu halangan, suatu materi juga sangat susah karena memang di sini ya satu-satunya Anda sikapilah semuanya itu dengan hal positif walaupun itu sangat susah. Apalagi yang saya rasakan hawa hawa panas dari jiwa pemikiran Anda dalam hati Anda juga sangat terlalu panas ya. Sehingga berhubungan dengan orang lain juga mungkin sangat susah untuk diredakan emosi Anda. Memang Anda berusaha untuk tersenyum dengan orang lain, tapi dalam hatinya masih tidak bisa menerima gitu ya. Nah, ibaratnya kita sudah dibuat hancur ataupun dibuat emosional, dibuat berantakan, tapi sangat susah untuk bisa untuk melakukan yang terbaik. Usahakanlah Anda selalu banyak berdoa dan bersyukur, karena memang berdoa bisa membuat Anda itu terlalu jernih, buat Anda tuh terlalu bisa membuat Anda tuh lebih tenang ya. Nah, itu juga di sini Anda jangan lupa karena di bulan 11 ini Anda masih bisa ada sedikit jalan terbuka, jalan terbaik untuk Anda ya. Mungkin masuk di bulan ketiga ataupun di bulan keempat, di bulan November, Anda baru bisa mulai agak reda, mulai agak lenggang ya, sehingga Anda bisa sedikit demi sedikit, proses demi proses mendapatkan yang apa yang Anda inginkan. Jadi di sini hoki rezeki bisa Anda dapat makan, Anda bisa dapat rezeki, setidaknya Anda lebih berhemat ya. Nah, jadi di sini ketiga kartunya ini melambangkan ya. Tiga kartu ini melambangkan bahwa Anda banyak bersabar ya. Yakinkanlah pada dirimu, jika tidak bisa di bulan 11 Anda kerjakan kerjasama, bulan 12 ataupun bulan 1 ataupun di bulan 2. Karena memang yang paling bagusnya kerjasama itu di bulan 2 tahun depan lebih bagus. Karena memang orang yang show ular sangat cocok di tahun show kerbau ya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak perlu takut, apa yang Anda inginkan bisa Anda capai, cumannya Anda banyak bersabar, banyak berdoa, pasti bisa mendapatkan apa yang Anda mau gitu ya. Itu juga pesannya ini mengatakan bahwa Anda jangan terlalu banyak bersedih ya. Anda jangan terlalu banyak bersedih, itu juga uh, Anda hadapilah semua masalah, hadapilah dengan lingkungan sekitar Anda supaya Anda selalu tidak merasa dirugikan dan selalu merasa galau ataupun gelisah untuk menghadapi itu semua. Ya, orang lain Anda bersikap santai dan bersikap dingin supaya Anda tidak dirugikan dan tidak merasa terbawa dalam masalah yang berlarut-larut. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari kartu kedua yaitu percintaan ataupun kekeluargaan. Nah, oke, di sini saya akan buka dulu tiga kartunya. Nah, ya. Nah, tiga kartu ini melambangkan bahwa di sini banyak dari kalau di sini kalau saya lihat di sini bagi teman-teman orang yang berusia yang ingin berpasangan ya. Nah, jadi di sini di bulan 11 ini untuk orang berusia ini sangat susah untuk bisa menikah di bulan 11 ini karena memang masih ada kekurangan modal untuk menikah karena memang banyak kekurangan dana ya. Itu juga di sini juga banyak yang melihat dari segi strata ataupun dari segi uh, kekuasaan mungkin derajat ya mungkin ya teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin sangat susah untuk
mendapatkan suatu dukungan ataupun restu dari orang tua ya. Karena di sini kalau yang saya lihat untuk orang berusia ular, eh, derajat, kekuasaan, harkat dan martabat itu dari salah satu pasangan memang sangat melihat bagaimana derajatnya suatu kekeluargaan gitu ya. Jadi di sini uh, uang atau tidak, kekuasaan ataupun jabatan, derajat. Di sini kalau saya lihat banyak hal yang memang ingin bisa didiskusikan dengan baik. Banyak juga sesuatu hal yang memang harus Anda sikapi dengan baik ya. Karena memang di sini yang namanya cinta itu kan pasti butuh banyak pengorbanan. Jadi di sini banyak sesuatu hal yang memang sangat susah untuk bisa menerapkan bahwa memang suatu gimana ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan bahwa suatu percintaan itu begini. Untuk orang berusia ular ya, ibaratnya begini yang saya lihat ini, satu tidak bisa diselesaikan dengan baik ya. Memang di sini bisa dibilang salah satu keluarga itu sangat matre, sangat melihat bahwa uang adalah segala-galanya, apalagi harkat dan derajat ya. Jadi di sini untuk orang seular yang berpasangan itu sangat susah untuk bisa mendapatkan restu, apalagi juga selalu merendahkan si pasangan. Nah, jadi di sini untuk orang seular, kalau yang saya lihat dari ramalan, ya perlu banyak pengorbanan, ekstra kesabaran, karena memang di sini Anda bisa mendapatkan apa yang Anda harapkan untuk mendapatkan suatu si pasangan. Tapi di sini ya mungkin tidak secepat itu ya, karena memang terlalu banyak keinginan dan kehendak harapan yang Anda mau, apalagi uh, yang semua berasal dari keluarga si pasangan. Nah, jadi di sini ibaratnya Anda sangat susah untuk bisa secepatnya menikah ataupun diterima dalam keluarga. Ya, karena memang di sini yang saya lihat kartu ini, bor kali ini saya melihat kartu ini sangat susah sekali, yang sangat beda sekali ya. Jadi untuk dijelaskan ini sangat susah ya, karena memang banyak kekurangan dari si pasangan, banyak keinginan dan banyak kehendak dari pasangan ini ya. Jadi teman-teman di sini ya banyak perbedaan juga, juga banyak tidak ada yang kesamaan. Jadi sangat susah untuk melihat kekurangan itu dengan sisi baik, apalagi melihat sisi B, melihat kelebihan B itu dengan sifat yang mungkin mengharapkan dari apa yang diharapkan gitu ya. Jadi di sini kartu ini sangat susah untuk dijelaskan ya, untuk dijabarkan dengan secara detail, karena memang untuk orang seular ini sangat-sangat dibutuhkan untuk suatu derajat yang sama ataupun kekuasaan dan harkat ya. Nah, jadi di sini ibaratnya orang tua sangat takut untuk anaknya itu menikah dengan keluarga si A ataupun keluarga si B, takut tidak terpenuhi suatu kebutuhan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kartu ramalan ini sangat-sangat berbeda sekali ya, karena memang tidak mendapatkan suatu penjelasan, tidak mendapatkan suatu hak asasi gitu ya. Jadi tidak bisa dihargai dan tidak dihormati, karena memang mungkin dari keluarga A ataupun keluarga si B selalu ada bibit bebek bobotnya, jadi mungkin masalahnya itu sangat susah untuk diterima gitu ya, ibarat begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ramalan ini cukup sangat berbeda sekali dari pertama kali saya meramal kartu ini, baru kali ini saya mendapatkan suatu ramalan jodoh ini sangat susah untuk ditebak ya. Jadi di sini bisa dibilang Anda bisa menikah dengan pasangan yang Anda mau, tapi sangatlah susah, butuh waktu yang sangat di luar
apa yang Anda inginkan gitu ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup tahu ya, cukup paham. Jadi di sini saya akan melihat lagi kartu ketiga pencerahan ataupun aura kesehatan Anda. Di sini saya akan lihat dulu dua kartunya. Nah, dua kartu ini mengatakan bahwa aura kesehatan Anda, pencerahan aura Anda itu memang di bulan 11 ini sudah benar-benar tidak mendapatkan suatu hal yang baik, karena memang aura ini dibutuhkan sangat ekstra sabar dan kehati-hatian ya, karena memang apa yang Anda hadapi, apa yang Anda terapkan dalam lingkungan Anda ataupun dalam keluarga sendiri sangat susah untuk mencapai suatu hal positif. Karena di sini kesabaranlah ya, bukan hanya kesabaran saja, tapi Anda harus bisa menunggu supaya semuanya dapat tercapai dengan baik. Nah, jadi di sini kedua kartu ini mengatakan bahwa ya Anda harus lebih banyak berdoa dan banyak bersyukur, banyaklah bersabar dalam menghadapi suatu kondisi lingkungan, karena memang tidak semuanya itu Anda capai. Terus juga di bulan 11 ini yakinkan bahwa memang Anda jangan terlalu banyak terobsesi sesuai dengan keinginan Anda dan harapan Anda. Kuncilah nafsu Anda, nafsu keinginan Anda untuk memiliki sesuatu, karena memang tidak semua hal itu bisa Anda capai dan Anda harapkan. Terapkanlah sebelum-sebelumnya rencana tujuan Anda, kerjakanlah apa yang Anda kerjakan, yang belum selesaikan, yang diselesaikan terlebih dahulu. Karena memang disitulah itu yang lebih penting ya teman-teman ya. Terus juga di sini kesehatan pencerahan aura Anda itu satu, memang banyak dukungan, banyak butuh perhatian ya. Terus juga di sini Anda bahkan bisa jatuh sakit ya, bisa juga Anda bakal dikerjai orang yang tidak benar ya. Bahkan juga di sini kalau saya lihat ada orang yang sudah mengirim guna-guna ataupun dukunin santet kepada Anda supaya Anda tuh tidak mendapatkan sesuatu hal ya. Nah, jadi di sini pencerahan aura itu sangat gelap sekali. Nah, itu juga di sini Anda terhadap percintaan Anda banyak bersabar, karena memang sesuatu hal yang Anda inginkan masih belum bisa terwujud, tetapi Anda bisa mengambil suatu kebaikan, suatu kepahitan dalam pengalaman yang Anda hadapi. Jadi di sini Anda hadapilah dengan penuh senyuman, karena memang tidak semuanya itu bisa berjalan lancar, tapi di suatu hari H pasti bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena memang suatu jalan itu tidak selalu berjalan mulus, tetapi ada kalanya selalu berjalan yang berkelok gitu ya. Nah, jadi di sini tiga kartunya ini mengatakan bahwa perbaikilah emosi Anda, perbaikilah aura Anda, jangan terlalu banyak selalu suka emosional dalam melakukan sesuatu. Kerjakanlah sesuatu hal yang sangat membuat Anda tuh mendapatkan keuntungan, jangan merugikan orang lain, dan jangan terlalu banyak berbicara jika tidak diharapkan gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya akan lihat lagi di sini kan mengatakan bahwa Anda di bulan 11 ini lebih banyak berhemat ya, jangan banyak suka memboroskan uang, tapi Anda setidaknya Anda menyimpan uang supaya Anda selalu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Oke, di sini teman-teman sudah cukup tahu dan cukup paham ya. Jadi di sini untuk orang seular di bulan 11 ini sudah cukup tahu situasi kondisinya bagaimana. Jadi di sini bisa Anda terapkan, bisa Anda tahu bulan 11 ini apa yang perlu Anda kerjakan, perlu Anda perubahan. Ya, sebisanya jangan terlalu banyak mengambil perubahan karena supaya tidak merugikan Anda sendiri. Jadi teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Ya, kiranya teman-teman jika memang ada pertanyaan, ada solusi kemudahan, mintalah kepada saya akan membantu Anda
Jika saya bisa membantu Anda, ya saya akan membantu Anda sampai kelar gitu ya. Oke, teman-teman, di sini ramalan sudah selesai. Anggaplah ramalan ini sebagai hiburan saja. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak, ya Anda anggaplah sebagai permainan ataupun hiburan dalam meramal. Oke, teman-teman, di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.